Kalau kamu pernah lewat jembatan tua di malam hari, coba ingat satu hal ini. Jangan pernah berhenti di tengahnya. Karena di sebuah desa kecil di Jawa, ada satu jembatan yang tidak pernah benar-benar kosong. Siapapun yang berdiri terlalu lama di sana, katanya tidak akan pulang. Sebagai orang yang sama, cerita ini bukan sekadar mitos. Beberapa orang pernah melihat sosok berdiri diam di tengah jembatan, basah, menunduk, seperti sedang menatap sesuatu di bawah. Dan anehnya, orang itu selalu menghilang keesokan harinya. Yang tersisa hanya satu hal, jejak air dan cerita yang tidak pernah selesai. Malam ini kita akan masuk ke kisahnya, tentang seseorang yang nekat melintasi jembatan itu dan menemukan bahwa ada sesuatu di bawah sana yang tidak ingin ditinggalkan sendirian. Jembatan itu sudah lama ditinggalkan, membentang di atas sungai keruh yang arusnya lambat, seolah menyimpan sesuatu yang enggan bergerak. Orang-orang desa menyebutnya Jembatan Lurah Tua, bukan karena pernah ada lurah yang lewat, tapi karena kisah tragis yang tak pernah selesai di sana. Malam itu, Dika memutuskan untuk melintasinya. Jalan pintas, katanya, padahal semua orang tahu tidak ada yang benar-benar lewat jembatan itu setelah matahari tenggelam. Langkahnya terasa berat saat memasuki papon-papon kayu yang sudah lapuk. Beberapa bagian terlihat bolong, seperti sengaja dibiarkan menganga. Di bawahnya, air hitam mengalir pelan, memantulkan bayangan bulan yang terpotong-potong. Dika mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang merayap di dadanya. Ia terus berjalan, menatap lurus ke depan. Namun, di tengah jembatan, langkahnya terhenti. Ada seseorang berdiri di ujung sana. Seorang perempuan, rambutnya panjang, menutupi hampir seluruh wajahnya. Gaun putih yang dikenakannya tampak kusam, seperti sudah terlalu lama terendam sesuatu. Ia berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Dika menelan ludah. Ia ingin berbalik, tapi kakinya terasa kaku. "Permisi," ucapnya pelan, mencoba terdengar normal. Perempuan itu tidak menjawab, namun perlahan kepalanya terangkat, rambutnya bergeser, memperlihatkan wajah pucat dengan mata yang kosong. Bukan tatapan manusia, lebih seperti sesuatu yang sudah lama kehilangan arah. Dika mundur selangkah, dan saat itu ia menyadari sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Tubuh perempuan itu tidak menyentuh papan jembatan. Ia menggantung sedikit di atasnya. Dika mencoba berlari, tapi kakinya seperti tertahan. Jembatan yang tadi terasa panjang, kini seolah tak memiliki ujung. Setiap langkah yang ia ambil, bayangan perempuan itu justru semakin dekat. Sampai akhirnya, jarak di antara mereka hanya beberapa langkah. Perempuan itu mengangkat tangannya, menunjuk ke bawah jembatan. Dika tanpa sadar menoleh. Di permukaan air, ada bayangan lain. Bukan satu, puluhan wajah muncul dari dalam sungai, menatapnya dengan ekspresi yang sama, kosong, dingin, dan penuh luka. Dan di antara wajah-wajah itu, Dika melihat sesuatu yang membuat tubuhnya lemas. Salah satu wajah itu adalah dirinya sendiri. Saat ia menoleh kembali ke depan, perempuan itu sudah berdiri tepat di hadapannya, dengan senyum tipis yang tidak pernah mencapai matanya. "Sekarang kamu tahu kenapa jembatan ini tidak pernah sepi." Tangan dinginnya meraih pergelangan Dika, dan perlahan menariknya mendekat ke tepi yang gelap. Pegangan itu semakin kuat. Dinginnya meresap sampai ke tulang. Dika berusaha menarik tangannya, tapi cengkeraman perempuan itu seperti tidak berasal dari kekuatan manusia. "Kamu harus melihatnya," bisiknya pelan. Dika menggeleng, napasnya tersengal. Ia mencoba memejamkan mata, berharap semua ini hanya ilusi. Tapi tarikan itu semakin keras, memaksanya melangkah ke tepi jembatan yang rapuh. Papan kayu berderit pelan di bawah kakinya. Sekali lagi, perempuan itu menunjuk ke bawah. Kali ini, Dika tidak bisa menolak. Ia menatap sungai. Air yang tadi terlihat tenang, kini tampak lebih gelap. Permukaannya bergelombang perlahan, seolah ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Wajah-wajah itu muncul lagi, lebih jelas, lebih dekat. Mata mereka terbuka lebar, mulut mereka bergerak, seperti mencoba berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Tiba-tiba,
bayangan di air berubah. Dika melihat jembatan itu, namun bukan dalam keadaan sekarang. Papan-papannya masih utuh, lampu-lampu kecil menyala di sepanjang sisi. Suasana ramai, orang-orang berdiri berdesakan, seperti ada perayaan. Di tengah kerumunan itu, seorang perempuan berdiri di pagar jembatan. Gaun putihnya bersih, wajahnya masih hidup. Ia tersenyum, tapi matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Orang-orang di sekitarnya tidak menyadari apa yang akan terjadi sampai perempuan itu melangkah naik ke pagar. Dika ingin berteriak, memperingatkan, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dalam satu gerakan pelan, perempuan itu menjatuhkan dirinya ke sungai. Kerumunan panik. Beberapa orang mencoba melihat ke bawah, sebagian berteriak meminta tolong, tapi tidak ada yang benar-benar turun untuk menyelamatkannya. Air menelan tubuh itu tanpa sisa. Hari demi hari berlalu, jembatan mulai sepi, tapi satu persatu orang-orang yang pernah berada di sana kembali lagi sendirian. Mereka berdiri di tempat yang sama, wajah kosong, langkah pelan, dan tanpa ragu, mereka mengikuti jejak perempuan itu, melompat satu demi satu, sampai akhirnya sungai itu tidak hanya menyimpan satu kisah, tapi banyak bayangan menghilang. Dika tersentak mundur, napasnya memburu, tubuhnya gemetar hebat. Perempuan di hadapannya menunduk sedikit, rambutnya kembali menutupi wajah. Kami tidak pernah pergi, katanya lirih. Kami hanya menunggu. Tiba-tiba, tangan-tangan muncul dari bawah jembatan. Tangan-tangan pucat, basah, merayap naik melalui celah papan kayu yang lapuk. Jari-jari mereka bergerak mencari, menggapai apa saja yang bisa ditarik. Salah satunya berhasil mencengkeram pergelangan kaki Dika. Dika menjerit, mencoba melepaskan diri. Tapi lebih banyak tangan muncul, memegang kakinya, pakaiannya, menariknya perlahan ke bawah. Perempuan itu masih berdiri di depannya, diam, menatap tanpa ekspresi. Kamu sudah melihat, ucapnya pelan. Sekarang giliranmu menjadi bagian dari cerita ini. Papan di bawah kaki Dika retak. Tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan dalam satu tarikan kuat, ia jatuh ke dalam kegelapan sungai yang dingin. Air menutup tubuh Dika dalam sekejap. Dingin yang menusuk membuat dadanya sesak, seolah paru-parunya langsung menolak untuk bernapas. Ia berusaha meronta, mengayuh tangan ke atas, mencari permukaan. Namun yang ia sentuh bukan air, kosong. Jari-jari lain menggenggamnya. Puluhan tangan menarik tubuhnya semakin dalam. Wajah-wajah pucat yang tadi hanya terlihat dari atas, kini berada begitu dekat. Mata mereka terbuka lebar, menatap Dika tanpa berkedip. Mulut mereka bergerak serempak, masih tanpa suara. Dika mencoba berteriak, tapi yang keluar hanya gelembung udara yang langsung hilang di air hitam. Tubuhnya terus ditarik, semakin jauh dari cahaya bulan yang mulai memudar di atas. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba semua tarikan berhenti. Tubuh Dika menggantung di dalam air, sunyi. Lalu perlahan, di hadapannya muncul perempuan itu. Gaunnya kini melayang mengikuti arus, rambutnya membuka sedikit demi sedikit. Wajahnya terlihat lebih jelas, pucat, dengan garis kehitaman di sekitar matanya, seperti bekas luka lama yang tak pernah sembuh. Ia menatap Dika dalam-dalam. Kamu merasakan, kan? Bisiknya, entah bagaimana terdengar jelas, meski berada di dalam air. Dingin ini, kesepian ini. Dika menggeleng lemah. Perempuan itu mengulurkan tangannya, menyentuh dada Dika. Sekejap, semuanya berubah. Dika tidak lagi berada di dalam sungai. Ia berdiri di atas jembatan. Namun, kali ini, ia bukan dirinya sendiri. Ia melihat ke bawah, dan yang ia lihat bukan tubuhnya, melainkan gaun putih yang sama. Tangannya lebih kecil, kulitnya pucat. Ia menjadi perempuan itu. Kenangan mulai mengalir. Dika melihat bagaimana perempuan itu berdiri di jembatan, sendirian, diabaikan oleh orang-orang yang lewat. Tidak ada yang benar-benar peduli saat ia menangis diam-diam. Ia mendengar bisikan-bisikan kejam, tatapan merendahkan,
dan janji-janji yang dikhianati. Sampai malam itu, saat ia memilih berdiri di pagar, berharap ada yang menghentikannya. Satu orang saja, tapi tidak ada. Langkah terakhir itu bukan hanya tentang putus asa, tapi tentang keinginan untuk dilihat. Tubuh itu jatuh. Air menelan semuanya. Dika kembali ke dalam sungai. Napasnya semakin tipis. Perempuan itu masih di hadapannya. Kami tidak ingin sendirian, katanya pelan. Setiap yang datang akan mengerti. Tangan-tangan di sekeliling mulai bergerak lagi. Kali ini lebih pelan, lebih pasti. Mereka tidak lagi sekadar menarik, tapi menahan Dika di tempatnya. Perempuan itu mendekat. Wajahnya kini hanya beberapa senti dari Dika. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang berubah di matanya. Bukan kosong, melainkan harapan yang mengerikan. Kamu tidak perlu pergi lagi. Tangan dinginnya menyentuh wajah Dika, dan perlahan tubuh Dika berhenti meronta. Matanya mulai terbuka lebar, kosong, sama seperti yang lain. Di atas jembatan, angin malam berhembus pelan. Jika ada orang yang lewat saat itu, mereka mungkin akan melihat sesosok berdiri di tengah jembatan, diam, menatap ke bawah, seperti yang lain yang tak pernah benar-benar pergi. Malam berganti, tapi jembatan itu tetap sama. Kabut turun lebih tebal, menyelimuti setiap sisi kayu yang basah dan lapuk. Sungai di bawah kembali tenang, seolah tidak pernah menelan siapapun. Tidak ada riak, tidak ada tanda kehidupan. Di tengah jembatan, Dika berdiri, tubuhnya tegak, pakaian masih basah, tetesan air jatuh perlahan ke selapapan. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke bawah tanpa berkedip. Kosong, namun di dalamnya ia masih sadar. Ia bisa melihat, bisa merasakan, tapi tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Seolah dirinya hanya penumpang dalam tubuh yang kini dimiliki sesuatu yang lain. Perlahan, kepalanya bergerak, menoleh ke ujung jembatan. Ada seseorang datang, seorang pria tua dengan langkah pelan. Tangannya menggenggam senter kecil. Cahayanya bergetar. Ia berhenti sejenak di awal jembatan, menatap ke depan dengan ragu. Masih bisa lewat, gumamnya. Dika ingin berteriak, pergi, jangan masuk. Tapi tubuhnya tetap diam. Pria itu mulai berjalan. Langkahnya berat. Suara kayu berderit pelan di bawah kakinya. Cahaya senter menyapu sekitar, hingga akhirnya berhenti tepat pada Dika. Ia terdiam. Itu siapa? Tanyanya pelan. Tubuh Dika bergerak. Kepalanya terangkat sedikit, lalu miring dengan gerakan yang tidak wajar. Bibirnya terbuka, membentuk senyum tipis yang bukan miliknya. Kemari. Suara itu keluar lirih. Pria itu ragu, tapi tidak mundur. Tatapannya berubah, seolah ada yang menariknya untuk mendekat. Dika melangkah. Air menetes dari bajunya, meninggalkan jejak gelap. Lihat ke bawah, ucapnya. Pria itu menunduk. Cahaya senter menyorot permukaan sungai. Awalnya tenang, lalu perlahan berubah. Bayangan mulai muncul, samar, bergerak dari dalam kegelapan. Apa itu? Bisiknya. Tangan Dika terangkat, menunjuk. Dari celah papan, tangan-tangan pucat mulai muncul. Basah, dingin, merayap perlahan ke atas. Pria itu tersentak mundur, tapi kakinya terpeleset. Ia jatuh. Senter hampir terlepas. Tangan-tangan itu langsung mencengkeram. Kakinya, pakainya, menariknya ke tepi. Pria itu panik, berusaha bangkit. Tangannya meraih apa saja, hingga akhirnya menggenggam kaki Dika. Tolong, bisiknya. Putus asa. Untuk sesaat, kesadaran Dika bergetar. Ia merasakan genggaman itu. Permohonan. Namun tubuhnya tidak bergerak menolong. Sebaliknya, ia menunduk, menatap pria itu dengan wajah tanpa emosi. Tidak akan sendiri. Bisik yang keluar terdengar dingin. Tarikan itu semakin kuat. Tubuh pria itu terseret, lalu hilang ke dalam kegelapan sungai. Senter jatuh, cahayanya padam. Jembatan kembali sunyi. Dika
berdiri diam. Dan di bawah sana, satu wajah baru kini terbuka, menatap ke atas. Kabut semakin tebal, menelan ujung-ujung jembatan, hingga tampak seperti tidak memiliki batas. Udara terasa lembab dan berat, seolah setiap napas membawa sesuatu yang asing. Dika masih berdiri di tengah, namun kini ada yang berubah. Di dalam kepalanya muncul bisikan, banyak, tidak jelas, tidak beraturan, tapi terus berulang. Perasaan yang bukan miliknya mulai masuk takut, marah, putus asa, semuanya bercampur menjadi satu. Ia mencoba mengingat namanya, hidupnya, tapi semuanya terasa jauh, seperti bukan miliknya lagi. Kamu di sini, kamu milik kami. Bisikan itu semakin kuat. Dika memejamkan mata, berusaha menahan. Tubuhnya sedikit gemetar, tapi perlahan ia mulai diam, seolah menyerah. Perlahan kakinya bergerak menuju tepi jembatan. Ia menunduk, menatap ke dalam sungai. Air hitam itu tampak tenang, tapi di dalamnya wajah-wajah mulai muncul, samar, lalu semakin jelas. Mata kosong menatap ke atas. Salah satunya tersenyum. Pria tua itu kini sama seperti yang lain. Dika terdiam. Tidak ada lagi rasa terkejut, tidak ada penolakan, hanya penerimaan yang perlahan tumbuh. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari kejauhan. Seseorang datang. Seorang anak kecil membawa sepeda. Wajahnya bingung, langkahnya ragu saat memasuki jembatan. Lewat sini ya, gumamnya pelan. Dika tidak bergerak, namun sesuatu di dalam dirinya mulai aktif, seperti naluri baru. Anak itu semakin dekat, matanya melihat Dika. Om, panggilnya. Untuk sesaat, ada yang tersentak di dalam diri Dika. Lemah, hampir hilang. Ia mencoba membuka mulut. Pergi, bisiknya pelan. Anak itu tidak mendengar. Ia justru melangkah mendekat. Di bawah jembatan, air mulai beriak. Perlahan, lalu semakin cepat, bisikan itu kembali, lebih jelas. Bawa dia, jangan biarkan pergi. Dika menahan. Tubuhnya bergetar. Ia mencoba mundur, tapi langkahnya justru maju. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ke sini, ucapnya. Suara itu bukan miliknya. Anak itu ragu, tapi tetap mendekat. Satu langkah, lalu satu lagi. Di bawah, tangan-tangan mulai muncul dari kegelapan, merayap melalui celah papan, bergerak pelan, menunggu. Dika melihat semua itu. Ia sadar, namun tidak mampu menghentikan. Dalam dirinya, sesuatu perlahan tenggelam. Ingatan, perasaan, semuanya memudar, digantikan satu hal yang semakin kuat. Kesepian. Kesepian dan keinginan untuk tidak merasakannya sendirian lagi. Langkah kecil anak itu semakin mendekat. Roda sepedanya berputar pelan, meninggalkan jejak tipis di permukaan kayu yang lembab. Matanya menatap Dika tanpa curiga, hanya penuh rasa bingung dan sedikit takut. Dika berdiri kaku. Di dalam dirinya, dua hal saling bertabrakan. Satu, sisa dirinya yang masih ingin menyelamatkan. Dan yang lain, sesuatu yang jauh lebih kuat, lebih dalam, yang terus mendorongnya untuk menarik siapapun yang datang. Jangan. Suara itu muncul lagi, sangat lemah, namun tubuhnya tidak berhenti bergerak. Ia melangkah, mendekat. Setiap langkah terasa seperti kehilangan satu bagian dari dirinya sendiri. Anak itu kini hanya beberapa langkah di depannya. Om, basah, kata anak itu polos, menatap pakaian Dika yang masih meneteskan air. Dika ingin tersenyum normal, ingin mengatakan tidak apa-apa, tapi yang muncul justru senyum kosong itu lagi. Lihat ke bawah, ucapnya. Air sungai di bawah mulai bergerak lebih cepat. Permukaannya bergetar, seperti ada sesuatu yang tidak sabar menunggu. Anak itu menggeleng pelan, takut. Untuk sesaat, dunia seperti berhenti. Kata itu menghantam sesuatu di dalam diri Dika. Takut, perasaan yang dulu juga ia rasakan. Perasaan yang tidak pernah benar-benar hilang. Tiba-tiba,
bayangan muncul di kepalanya. Wajah ibunya, suara tawa di rumah. Hal-hal kecil yang hampir hilang sepenuhnya. Tubuhnya bergetar hebat. Pergi, kali ini lebih kuat. Meski suaranya tetap serak. Anak itu mundur satu langkah. Om, kenapa? Di bawah jembatan, tangan-tangan itu mulai bergerak liar. Mereka merayap lebih tinggi, hampir mencapai permukaan papan. Bisikan itu kembali, lebih keras, lebih tajam. Lebih tajam. Jangan lepaskan. Dia milik kita. Semua yang datang harus tinggal. Dika menutup matanya erat. Untuk pertama kalinya sejak ia terjebak, ia mencoba melawan sepenuhnya. Bukan hanya menahan, tapi menolak. Tubuhnya gemetar, seperti akan runtuh kapan saja. Tangannya bergerak naik, mencengkeram kepalanya sendiri. Pergi! Teriaknya. Suara itu pecah. Berbeda. Itu benar-benar suaranya. Anak itu tersentak. Wajahnya pucat. Tanpa berpikir lagi, ia berbalik dan mulai berlari, meninggalkan sepedanya yang terjatuh di atas jembatan. Untuk beberapa detik, semuanya diam. Lalu, air di bawah meledak dalam gerakan. Tangan-tangan itu naik lebih tinggi, meraih kaki Dika dengan paksa. Kali ini bukan pelan mereka marah, sangat marah. Tubuh Dika terseret ke tepi. Ia berusaha bertahan, mencengkeram papan kayu yang rapuh. Tidak lagi, bisiknya putus asa. Namun, kekuatan itu terlalu besar. Satu persatu jari Dika terlepas dari pegangannya. Di kejauhan, anak itu terus berlari tanpa menoleh. Dan saat tubuh Dika akhirnya jatuh kembali ke dalam kegelapan untuk kedua kalinya, sesuatu berubah. Di dalam sungai, wajah-wajah itu tidak lagi kosong. Mereka menatap Dika dengan kemarahan, dengan kebencian. Karena untuk pertama kalinya ada yang berhasil lolos dari jembatan itu. Kegelapan kembali memeluk Dika. Namun, kali ini tidak lagi hening. Air di sekelilingnya terasa bergerak liar, menekan dari segala arah. Tubuhnya ditarik turun lebih dalam, lebih cepat, seolah sesuatu di bawah tidak ingin kehilangan dirinya lagi. Tangan-tangan pucat langsung mencengkeram, lebih kuat dari sebelumnya, tidak memberi ruang untuk melawan. Wajah-wajah di sekelilingnya mendekat, mata mereka terbuka lebar, kini dipenuhi kemarahan yang dingin. Kamu melepaskannya, kamu melawan, kamu harus mengganti. Bisikan itu menghantam kepalanya tanpa henti, tidak bisa dihindari, tidak bisa ditutup. Seolah suara itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Dika mencoba bergerak, tapi tubuhnya semakin berat. Setiap tarikan napas terasa sia-sia. Di antara wajah-wajah itu, perempuan bergaun putih muncul. Wajahnya tidak lagi utuh. Retakan halus menyebar di kulitnya, seperti pecah dari dalam. Tatapannya tajam, penuh tekanan yang tak terucap. Kamu membuat kami menunggu, katanya pelan. Dika menatapnya, lemah. Tidak mau, bisiknya. Perempuan itu mendekat perlahan. Rambutnya melayang, membuka wajah pucat yang semakin rusak. Kamu sudah di sini, ucapnya. Tidak ada jalan kembali. Dika menggeleng, meski hampir tak terlihat. Namun, di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah. Dingin itu tidak lagi menyakitkan. Bisikan itu mulai terasa biasa, bahkan bisa dimengerti. Ia mulai merasakan apa yang mereka rasakan. Kesepian yang panjang, rasa ditinggalkan, keinginan untuk tidak sendiri. Aku bukan kalian, katanya pelan. Perempuan itu tersenyum tipis. Kamu akan jadi. Tiba-tiba tubuh Dika ditarik lebih dalam. Cahaya dari atas menghilang sepenuhnya. Yang tersisa hanya gelap. Dan sesuatu di bawah dasar sungai itu terlihat. Bukan tanah, melainkan tumpukan tubuh. Banyak saling menempel, membentuk sesuatu yang hidup dan menahan apapun yang jatuh ke dalamnya. Di tengahnya ada ruang kosong, seolah menunggu. Untuknya, tangan-tangan itu mulai menekan tubuh Dika ke arah ruang itu. Ia meronta, mencoba bertahan untuk terakhir kali. Namun,
Setiap usaha terasa semakin lemah. Di dalam kepalanya, suara lain muncul, lebih pelan, lebih dekat. Tidak apa-apa, kamu tidak akan sendiri. Suara itu terdengar seperti miliknya sendiri. Perlahan, perlawanan itu memudar. Tangannya mulai terangkat, bukan karena dipaksa, tapi karena ia mulai menyerah. Perempuan itu mengulurkan tangan, hampir menyentuh. Dan saat jarak itu tinggal sedikit, cahaya muncul dari atas, tipis, namun cukup untuk membuat semuanya berhenti. Wajah-wajah itu mundur, gelisah. Perempuan itu menoleh ke atas. Untuk pertama kalinya, ragu. Cahaya itu semakin kuat, menembus hingga dasar. Dan dari dalamnya, sesuatu turun perlahan, menuju Dika, menuju kegelapan yang selama ini tidak pernah tersentuh. Cahaya itu menembus kegelapan sungai yang pekat. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat semuanya berubah. Air yang tadi menekan, kini bergetar. Wajah-wajah di sekeliling Dika mundur perlahan, seolah takut pada sesuatu yang tidak mereka pahami. Dika membuka matanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa dingin. Dari dalam cahaya itu, sosok muncul. Seorang wanita tua. Rambutnya putih, wajahnya tenang, matanya tajam. Ia turun perlahan, seakan air tidak menyentuhnya. Di tangannya, ada sebuah jimat kecil yang memancarkan cahaya hangat. Perempuan bergaun putih langsung mundur. Wajahnya retak semakin jelas. Jangan, suaranya berubah. Tidak lagi tenang. Wanita tua itu tidak berhenti. Ia terus mendekat ke arah Dika. Cahaya dari jimat itu semakin terang. Tangan-tangan yang mencengkeram tubuh Dika mulai melemah. Satu persatu terlepas, seperti tidak mampu bertahan. Tubuh Dika terasa ringan, namun belum bebas. Perempuan itu tiba-tiba melesat maju. Cepat, ia berdiri tepat di depan wanita tua itu. Wajahnya kini hancur oleh retakan. Matanya gelap tanpa dasar. Dia milik kami, katanya tajam. Air di sekeliling berputar. Tumpukan tubuh di dasar bergerak, seolah bangkit mengikuti kemarahannya. Wanita tua itu berhenti. Tatapannya tetap tenang. Belum, ucapnya pelan. Dia masih punya pilihan. Semua menjadi diam. Dika merasakan sesuatu kembali dalam dirinya. Pilihan, sesuatu yang hampir hilang. Perempuan itu menoleh padanya. Wajahnya berubah. Bukan marah, tapi memohon. Kami tidak ingin sendiri, bisiknya. Suara lain ikut muncul, pelan, lemah. Kami hanya ingin ditemani. Dika terdiam. Perasaan itu nyata. Kesepian yang dalam menariknya untuk tetap tinggal. Namun cahaya dari jimat itu menyentuh wajahnya. Hangat, membawa sesuatu kembali. Ingatan, rumah, dan suara yang memanggil namanya. Dika menutup mata. Tangannya perlahan bergerak. Semua menunggu. Perempuan itu tersenyum tipis. Namun, detik berikutnya, tangan Dika menjauh darinya. Ia meraih tangan wanita tua itu. Cahaya langsung membesar, menyebar ke segala arah. Perempuan itu menjerit. Tubuhnya retak semakin dalam. Wajah-wajah di sekeliling mulai pecah. Satu persatu menghilang. Air berputar kacau. Tumpukan tubuh di dasar runtuh. Ikatan yang menahan mereka terlepas. Wanita tua itu menarik Dika. Kuat, pegang, katanya. Dika mencengkeram erat. Untuk pertama kalinya, dengan kemauannya sendiri, mereka naik cepat, menembus kegelapan. Di bawah, semuanya mulai hilang. Jeritan tanpa suara memudar. Dan sebelum semuanya lenyap, Dika melihat perempuan itu untuk terakhir kali. Berdiri sendiri, diam. Wajahnya kembali kosong. Lalu cahaya menelan segalanya. Dan saat mereka mencapai permukaan, dunia seketika gelap. Pagi datang perlahan di desa itu, membawa cahaya yang terasa berbeda. Kabut yang biasanya menggantung di sekitar jembatan mulai menipis, membuka pandangan yang selama ini selalu tertutup. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tempat itu tidak terasa menekan. Beberapa warga yang melintas berhenti. Di tengah jembatan, seseorang terbaring. Dika, tubuhnya basah, dingin,
tapi napasnya masih ada. Ia segera dibawa pergi, menjauh dari jembatan yang selama ini hanya dikenal lewat cerita-cerita gelap. Saat ia sadar, yang pertama ia lihat adalah langit biru, tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hari-hari berlalu. Dika tidak pernah menceritakan semuanya, hanya diam, menyimpan potongan ingatan yang masih tersisa. Namun, ada satu hal yang ia tahu, ia pernah hampir menjadi bagian dari sesuatu yang tidak akan pernah melepaskannya. Beberapa waktu kemudian, ia kembali ke jembatan itu, berdiri di tempat yang sama. Namun kini, suasananya berbeda. Tidak ada lagi dorongan aneh, tidak ada lagi rasa diawasi. Sungai di bawah mengalir pelan, tampak biasa, tenang, seolah semua telah berakhir. Namun saat angin lewat perlahan, permukaan air bergetar tipis, sangat halus, hampir tidak terlihat. Dika menatap sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Ia mengerti sekarang, tidak semua yang hilang benar-benar pergi, dan tidak semua yang diam berarti sudah selesai. Sejak saat itu, warga mulai berani melintas lagi. Jembatan tua itu perlahan kembali menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Cerita-cerita lama mulai memudar, berubah menjadi sekadar peringatan yang jarang dipercaya. Namun, di malam tertentu, saat kabut turun terlalu cepat dan udara terasa lebih dingin dari biasanya, jembatan itu masih menyimpan sesuatu. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk memanggil, tapi untuk mengingatkan bahwa ada hal-hal yang tetap tinggal di tempatnya, menunggu dalam diam.